Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makluman untuk para jemaah muslim, kalau kurang jelas di sana boleh ditenang. Yang muslimin kita maju ke depan. Kalau ada kemana pun kita harus mematuhi SOP yang ditetapkan menjadi hak berkuasa kita. Insyaallah. Jadi insyaallah pada malam ini kita akan berforum dengan dua orang ikon yang tidak asing lagi, khususnya di negara kita ini dan juga di bumi Sabah ini. Bersyukur dengan kedua-duanya berasal dari Sabah dan seorang lagi berasal daripada daerahnya sendiri, yaitu dari daerah Nanau. Jadi sebelum kita memulakan majlis, insyaallah kita mulakan majlis ini dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له بسم الله ما شاء الله ولا قوة إلا بالله ما شاء الله كل نعمة من الله ما شاء الله الخير كله بيده الله ما شاء الله لا يصرف سوءا إلى الله. Pertama-tama dan selama-lamanya bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah masih lagi memilih kita untuk hadir pada malam yang penuh keberkahan ini, di tempat yang penuh keberkahan ini, di mana pada malam ini kita akan berforum yang akan disampaikan ataupun menjadi ahli panel kita dua orang. Semua sudah kenal saya, semua sudah kenal. Di sebelah kiri saya yang paling hampir ini Sahibul Fadilah Dr. Badrul Amin. Beliau ini mantan pensyarah di UIA dan merupakan salah seorang juga yang jadi ikutan kami pada zaman remaja dahulu dengan mana zikir munajat. Salah satu tadi yang dibaca lepas salat maghrib itu zikir maqalid dipanggil subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, ditutup dengan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Zikir ini dibaca oleh para malaikat yang menaungi 4 tiang arsy. Jadi besar nih zikir ini sebenarnya, jangan main-main. Cuma kita jarang beramal. Alhamdulillah dokter ini dari tahun 80-an sudah mengumandangkan zikir ini. Jadi ikutan kepada kami dahulu para santri-santri. Dan di sebelah ujung sana lagi lah, memang semua sudah kenal. Saya juga peminat setia kumpulan beliau, yaitu Raihan. Tergila-gila kan Raihan, belum keluar album, kami sudah tunggu di kedai kaset. Wow. Tanya sudah keluar? Belum. Tunggu. Masya Allah. Kenapa? Karena dengar saja dia punya lagu yang pertama kan, asyhadu an la ilaha itu syahadah. Allahu Akbar. Kadang-kadang orang yang bukan muslim pun nyanyi lagu itu. Allahu Akbar. Dalam sedar dan sedar saja mereka telah memeluk Islam. Cuma tidak ditalbiyah saja. Karena itu adalah syarat untuk memeluk Islam. Bukan pakai serban, bukan pakai kopiah, bukan pakai jubah, dengan kalimat syahadahnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Saya kumpulan yang kumpulan Raihan, alhamdulillah. Dan kita bersyukur pada malam ini kedua-dua ahli panel kita ini akan berbincang ataupun berkongsi tentang tajuk pada malam ini, zikir dan hiburan. Kenapa? Karena dalam kedua-duanya pun menyampaikan dua benda yang sama, yaitu zikir dalam lagu dan juga zikir dalam lirik-lirik masing-masing. Jadi itu adalah salah satu daripada dakwah kita sebenarnya. Dakwah ini, medium dakwah ini luas, macam-macam kaidah. Dan alhamdulillah zikir ini salah satunya Allah berfirman
ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Alladzina amanu. Ketahuilah bahwa sesungguhnya zikir itu adalah yang akan menjadikan hati kita ini lembut sebenarnya. Jadi kita membawa masa saya menjemput ahli fikih yang pertama Dr. Badrul Amin untuk mengupas tentang zikir munajat ini, bagaimana boleh melembutkan jiwa-jiwa yang keras. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Fadhil masyhur. Astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Muslimin muslimat tetamu Allah, pengunjung taman surga rahimakumullah. Syukur pada Allah yang telah mempertemukan kita dalam majlis ilmu taman surga ini. Dan saya setiap kali datang ke Kundasan akan berkuliah. Cuma malam ini istimewa sebab tengah hari tadi kami pergi ziarah saudara saya, anak anda saya Ustaz Nazri di Ranau, melihat keadaan pondoknya di sana, dan alhamdulillah beliau bersetuju untuk hadir bersama berforum pada malam ini. Terima kasih banyak Tuan Imam yang memberikan ruang kepada kami, saudara Ustaz Hafizul yang handsome, Ustaz Nazri anak muda, dan saya ni orang tua. Kita buat cara tua lah imamnya, gitu kan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. Sadaqallahul azim. Ayat ini yang dibacakan oleh Ustaz Hafizul, saudara moderator. Sungguhnya orang beriman itu tenang hati mereka menyebut nama Allah. Kemudian Allah tanya, tidakkah dengan menyebut nama Allah hati menjadi tenang? Kalau ada yang sedang resah gelisah, yang sedang rungsing, yang sedang serabut, tahniah, Anda memilih tempat ini untuk mencari ketenangan. Tidak ada tempat lebih tenang dari taman surga. Siang tadi kami keliling dari taman teh ke taman ikan ke taman lembu. Malam ini inilah taman yang terindah, taman surga. Mari kita mulakan dengan zikrullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, 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 ya Allah. Teruskan. Ya Allah, Panggil. ya Allah, ya Allah, Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sebutlah nama Allah ya Allah, dengan lidah dan hati. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha la ilaha illallah, illallah, Muhammadur Rasulullah. Satu kalimat
yang Nabi sebut sebagai afdalul zikri, sebaik-baik zikir itulah la ilaha illallah. Barang siapa menyebut kalimah la ilaha illallah di akhir hayatnya, kata Nabi SAW, dakhalal jannah, masuklah ia ke dalam syurga. Semoga kita semua diberikan nikmat boleh menyebut kalimah itu di akhir hayat kita. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, ya dzal jalali wal ikram, ya dzal jalali wal ikram, ya dzal jalali wal ikram, amitna ala dinil Islam, amitna ala dinil Islam. Ya Zal Jalali wal Ikram, ya Allah, Tuhan yang memiliki segala kebesaran serta kemuliaan, amitna ala dinil Islam, matikan kami dalam agama Islam. Alhamdulillah, ya syukur kepada Allah. Dan forum kita diiringi dengan hujan di luar sana. Ya, saat ini saat yang paling mustajab. Kita berada di rumah Allah, di taman surga, dan hujan sedang turun. Allahumma sayyiban nafi'an, ya Allah turunkanlah hujan yang baik, hujan yang berfaedah, yang memberikan kebaikan untuk kami semua. Ya Allah, sempurna hujan itu naikkanlah hajat kami semuanya, mudahkan urusan kami, lapangkan dada kami, luaskan rezeki kami, selamatkan kami dunia dan akhirat. Baik saudara sekalian, saya dalam rangka rehlah ilmu iman, ya, ke Kundasang macam biasalah, ya, ulang alik mari, ya. Dan imam tidak pernah jemu melayan saya dan memenuhi permintaan saya, cuma satu belum lagi dipenuhinya, yang lain tu alhamdulillah. Dan seperti tajuk kita lah, ya, saya nak menyebut begini, manusia, jiwa manusia secara fitrah itu mencari hiburan, ya. Dan dalam mana-mana suku pun ada hiburan, sama ada bentuk musik atau dendangan atau syair-syair atau apa sajalah. Anak hiburannya permainan, istri kita perhiburannya mungkin apa ya, masak, ya, masak. Yang masak suka masak, yang TV pun iya juga lah. Dan kita bapak-bapak pun ada hiburan kita, ya, yang suka mancing, ya, yang suka menghias kereta, ya, itu semuanya pengisian dalam manusia, mengisi jiwanya yang kosong, mau sesuatu yang boleh membahagiakannya, menggembirakannya. Ketahuilah saudara-saudara sekalian, tidak ada hiburan yang lebih baik, malah lebih, ya, tepat dan kesannya itu berpanjangan selain dekatkan diri kepada Allah. Manusia bekerja, cari harta siang dan malam untuk bahagia, bikin rumah yang besar untuk bahagia, beli kereta mewah untuk bahagia. Itu pun hiburan juga, Ustaz Azri, ya. Itu pun hiburan juga. Manusia pakai baju yang cantik-cantik, kenapa? Dia rasa sesuatu kebahagiaan baginya, ya. Itu pun hiburan juga. Tetapi saudara, sumbernya di mana? Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Salam, keselamatan, kesejahteraan, termasuk kebahagiaan itu dari Allah. Datangnya dari Allah dan kembali kepada Allah. Maka bila kita resah gelisah, tak tenang, serabut, zaman-zaman pandemik ini, ada kata endemik, ada kata pandemik, tak tahulah apa-apalah, ya. Tidak ada tempat kita mencari kekuatan dalaman selain dari Allah Subhanahu wa taala. Bangun pagi kita mengucap alhamdulillahilladzi ahyani
ba'dama amatani wa ilaihi nusyur. Itu zikir dan itu mengubat hati. Sebahagian penyakit hati sudah terubat. Kenapa? Syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mau mandi, mau makan, mau berpakaian, tidak lekang kita diajar dengan zikir-zikir. Ya, zikir-zikir. Dan apapun bentuk zikir, selagi ia mendekatkan diri kepada Allah, itu bagi saya itulah sumber kekuatan dalam hati. Ya. Kenapa sedih? Sedih Ustaz, kehilangan sesuatu. Kau masih punya Allah. Sedih Ustaz, begini, kau masih tempat pergantungan, yaitulah Allah. La tahzan, innallaha ma'ana. La takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan takut, jangan sedih, Allah bersama kita. Maksud Allah bersama kita apa dia? Zikir. Fadhkuruni azkurukum. Kamu ingat aku, kata Allah, aku ingat kamu. Washkuruli wa la takfurun. Bersyukurlah kepadaku, jangan kufur. Ya. Cukuplah mukaddimah. Kita mendengar anak muda. Ya, sebab saya ini, ya zikir-zikir saya ini sudah usang barangkali ya. Gitu kan. Ya. Asyik-asyik itu alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Nanti kita dengar syukur, syukur, syukur ya Allah. Ya. Mau dengar bukan? Mau dengar ya? Mau? Nah, sudahlah, saya berhenti dulu. Ya. Kita serahkan kepada moderator untuk disambung itu oleh Ustaz Nazri, insyaAllah. Pakai ini seterang. Itu macam kurang terang dia. Ya, berkali. Alhamdulillah, itu pada postingan yang pertama ini kita dijaga dengan afdal zikri fa'lam la ilaha illallah. Sebaik-baik zikir, seafdal zikir adalah la ilaha illallah. Jadi kalau orang yang ahli kalbu, afdal itu beza dengan sebaik-baik. Tapi kata mereka adalah selazat-lazat zikir. Masya Allah. Jadi orang yang ahli kalbu ini, dia merasa zikir la ilaha illallah itu lazat. Itu sebab kadang-kadang kita tengok kalau ahli tariqat ini ada yang sampai boyong-hayang. Kenapa? Karena kalbu mereka sudah tidak lagi terpaut dengan dunia, tetapi dengan kalimah la ilaha illallah. Itulah hikmah sebalik zikir. Itulah hikmah sebalik afdal zikri. Fa'lam anna la ilaha illallah. Jadi seterusnya kita mempersilakan kita punya ahli panel yang kedua, Ustaz Nazri. Semalam saya sempat berbual dengan Ustaz Ibnu menyatakan ada seorang anak muda di Senayan. Dia hampir bunuh diri. Dia hampir bunuh diri. Kenapa? Karena kosong jiwa. Allah, tidak ada teman. Dia kerja pegawai. Kita dengar lagi beberapa tahun dalam PKP, seorang engineer TNB terjun sungai mau bunuh diri. Tiba-tiba dia naik balik. Tanya kenapa? Rupanya ada buaya. Dia takut mati juga disebabkan buaya. Tapi dia terjun mau bunuh diri. Kenapa? Karena kosong jiwa. Jadi kita sebenarnya hari ini memang rasa kekosongan ini. Zaman 90-an doktor dengan zikir mengajarnya, 90-an dengan Ustaz Nazri dengan raihannya. Setiap daripada kita tidak kosong jiwa kita. Kenapa? Mendengar tasbih, mendengar zikir-zikir daripada media-media ataupun media hiburan. Hari ini media hiburan yang kita dengar semua lagu yang kita pun astagfirullahaladzim sejalan kita mampu. Di mana kekuatan hiburan Islam hari ini? Tidak seperti mana tahun 90-an. Jadi kita minta Ustaz Nazri, kita pun mau tahu kenapa beliau hilang daripada hiburan yang mana selama ini menjadi ikutan anak-anak muda yang mana jiwa yang kosong. Ada yang kenal Allah disebabkan hiburan-hiburan ini. Tapi kita syukur sebelum ini bekas Menteri Agama ingin menghidupkan kembali hiburan nasyid
di bumi Indonesia. Jadi harapan kita mudah-mudahan Ustaz Nazri dapat mengupas tentang isu ini, yang mana hari ini kita melihat kerusakan jiwa itu berlaku di kalangan anak muda. Ya, mudah-mudahan. Jadi saya persilakan Ustaz Nazri. Tafadhal cukup. Bekas apa tadi? Yang nak hidupkan balik nasyid? Betul Zulkifli. Betul Zulkifli. Mantan Menteri Agama. Menteri Agama. Ustaz, apa nama Ustaz? Ustaz itu nama apa? Hafizul. Sesuai-sesuai ke pintu rumah nanti dah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Maulana Muhammad. Terima kasih yang berbahagia moderator kita Ustaz Faizul ya Ustaz Hafizul. Itu salah lagi. Salah apa kah? Ustaz Hafizul dan yang berbahagia, dihormati, disayangi, Masya Allah. Semua pun disayangi. Kalau tidak sayang, apalah makna kita sebagai hamba Allah yang beriman kan? Ustaz Dr. Badrul Amin, tuan-tuan tapi naik kau ngawi beras napa kapiang alain dan kapi tutun kain Ustaz Badrul Amin itu di Kuala Lumpur. Ketika di Kuala Lumpur dulu mula-mula album Raihan tahun 1971 Ustaz. Datanglah seorang ustaz bernama Ustaz Dr. Badrul Amin kepada Raihan, mari kita buat zikir munajat. Jadi dialah antara hamba Allah di Malaysia yang memulakan satu amalan zikir yang dirakamkan. Nah, dahulunya Ustaz Badrul Amin dia akan bicarakan tentang tajuk-tajuk lagu lah, lagu Iman Mutiara, peristiwa subuh, puji-pujian of course. Jadi lagu-lagu itu Ustaz syarah, kemudian ada zikirnya subhanallah. Keset, pakai keset lagi, tali keset. Jadi tidak terputus walaupun berjauhan dan sibuk dengan hal masing-masing. Pada tahun ini Allah tarik balik, gabungkan balik. Bila tadi moderator kata dua orang sahabat, baru saya tersedar. Ai, tempat lagi hari. Tulun sob, tulun hitam, sabah tulun berdiri, nau sebelum tulun tawa sebelum sabah. Kombala saya pernah di satu majlis di Sabah juga. Waktu itu penganjurnya dari yang menteri datang orang Ranau, pegawai daerahnya orang Ranau, artis jemputannya orang Ranau hari itu. Triple. Nah, semua asal Ranau. Jadi mudah-mudahan orang Ranau ini jadilah umat yang orang Islam Ranau dusun lagi. Jadilah umat yang dapat mendukung perjuangan Islam sebaik-baiknya, sehebat-hebatnya, dan mudah-mudahan mendapat tempat di sisi Imam Mahdi. Imam Mahdi kita ni di ujung-ujung. Saya membaca satu hadis Rasulullah kata kiamat itu dah dekat. Rasulullah SAW sabda kiamat itu kan hampir berlaku antara tanah besarnya apabila kering sungai Furat. Itu yang besar, tanah besar. Kemudian timbul gunung emas. Saya belum cek lagi betul-betul gunung emas ini, tapi sudah ada di YouTube satu gunung pergunungan besar di mana rakyat dan seluruh penduduk sekelilingnya dan dari jauh pun datang melombong di situ. Macam orang berebut bah. Pasal kalau dia periksa itu tanah besar-besar begini itu emasnya dapat. Saya pada tahu mula megal deh. Ingguran ala gunung Kinabalu dan Tukiran ini cerita kawan. Sedangkan viral ada orang jumpa emas begini lepas gagaran dia bilang pun aina
araje ni bang awi legaman tu mohon lali wagu mai begintong. Mana tahu kagano kah? Baru satu. Nah, jadi alhamdulillah. Jadi kalau kita punya mantan Menteri Agama ada bahasrat nak hidupkan nasyid ni, syukur insya-Allah. Syukur. Nampaknya tahun ni kita mula bangun balik, bangkit balik. Mudah-mudahan endemik na baka piati, mudah-mudahan. Napa yang guranda tidak tahu apa yang bikin awak. Awak lah berjarak-jarak. Awak lah mensuka buli walai. Pemigang anda bagi adat ikutan di hukum syarat yang mana bersungguh-sungguh. Kalau kita bilang kita mau sehat, bukan sekadar tidak makan obat, usaha. Nah, usaha ada obat, jaga, jangan bersuka-suka berjalan di atas lantai simen rumah kita itu, padahal di kundasang, tidak pandai berselipar. Oh, sehat tapi banyak buka. Insan tidak ada sumakit ngana, aku nak kapan. Jadi Islam itu mendidik kita buat betul-betul dulu, buat yang terbaik, yang paling bagus. Jadi tidak mampu serah. Sudah buat baru serah. Mudah-mudahan tahun ini akan lebih baik tentang kebangkitan Islam ni. Jadi berikutan hiburan ni memanglah dalam satu hadis tu ada satu hadis popular, selalu saya baca hadis ni. Dan telah datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke rumahku ketika perkahwinanku, dan Rasulullah duduk di hadapanku, di atas hamparanku, berhadapan denganku. Lalu penyanyi-penyanyi wanita menyanyikan lagu-lagu memuji-muji tentang pejuang-pejuang yang syahid kurban di medan jihad. Kemudian menyambung lagi perkataan lagu itu tadi, menyebut pada hari ini kami atau kita ada nabi yang tahu perkara hari esok. Bila itu penyanyi begitu cakap, kumpulan perempuan ni tapi masih anak-anak lah. Bila dia nyanyikan ayat itu, bersama kami ada seorang nabi yang tahu perkara hari esok. Jadi nabi terus mengatakan, hentikan. Jangan diulang perkataan bahawa bersama kami ada nabi yang tahu perkara hari esok, tetapi teruskanlah persembahan kamu. Teruskanlah menyanyi. Jadi hadis riwayat Bukhari yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Di situ sudah jelas menyatakan Rasulullah tidak pernah menolak hiburan. Tetapi kata-kata dalam hiburan itu harus dijaga. Kalau kita memuji wanita, confirm salah. Kalau memuji pasal keimanan mereka, apa macam lagu Siti Aisyah, lagu Sumaya, memperingatkan kita di samping ilmu, memperingatkan kita perjuangan pengorbanan mereka. Tetapi kalau lagu-lagu itu tadi tidak pun sedikit mengingatkan kita tentang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau tidak sedikit pun memberi bau-bau atau makna yang mengingatkan kita bahwa kita ini hamba Allah, apa yang kita ada hamba Allah, kita diuji dengan kesakitan, bersabar, kehilangan, kesusahan, ingat Allah. Kalau tidak ada ayat-ayat seperti ini, maka sia-sialah hiburan itu tadi. Bila mana bercampur lagi, maka bertambah haramlah hiburan itu tadi. Bercampur antara lelaki perempuan, ngaku kurean toko benak. Boleh bercampur tempat masing-masing kan deh. Jadi insya Allah tidak ada masalah, karena di dalam majlis yang mengingatkan kita kepada Allah dan Rasul. Dan fitrah pula tu hiburan tu. Hiburan ni fitrah. Saya pergi dan hara azan kah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sedap macam-macam jenis lagu azan. Al-Quran pula, Bismillahirrahmanirrahim. Satu orang nyanyi baca begitu, orang lain baca Bismillahirrahmanirrahim. Lain lagi, Bismillahirrahmanirrahim.
berbeza-beza itulah lagu. Jadi yang sedap mendengar itu siapa? Manusia, binatang, segala makhluk Allah ini yang berjalan, yang ada mata, berkaki dua, berkaki empat, yang banyak kaki, yang diam, semuanya makhluk Allah SWT. Mereka dengar. Jadi benda baik, maka baik perasaannya. Seperti mana yang ada di dalam sains. Kalau kita letak botol mineral ini, kita maki-maki botol mineral ini di air di dalam ini, kita maki basuh kena fikeng gak guna-guna kayak dong buka. Kau kok guna lagi kan? Namanya kan. Jadi kajian dan pendait waik di megaliri pesuangan tangan Microsoft arati de gelombang kejadian di bintang-bintang, dia punya mikro itu buruk bentuknya. Tetapi kalau dibacakan Al-Quran, teringat pula pasal zikir barusan. La haula wala la haula wala la haula wala quwwata illa billah. La haula wala itulah pun zikir baru Nazri Johani. Kalau dicari di YouTube tidak jumpa, mesti tulis Nazri Topik. Pasal itu dipromosikan, dibawa ke YouTube melalui satu syarikat di atas tajuk Nazri Topik, TOPIC. Kalau tidak ada TOPIC. Jadi baru jumpa itu zikir. Saya sendiri pun bila sudah keluar, saya cari-cari mana ini zikir baru ini ya. Tidak keluar-keluar, rupanya tajuk dia Nazri Topik. Keseliwan lagi kan. Jadi syukur megalitim pun di nakeng kaya dabu mantadraihan. Malas-malas tidak memarahkan lagu enggak. Au bagi aku kodes ngai tengah balut legel abang ka. Ano masih album ka. No boleh kebadikan tahu menyanyi. Legend kebadikan. Marat kepiadat nung apa pembanaran dina kumpulan rahan dina menyanyi nah boleh ba manusia album aruhai takau ka ini nanti dah keluar album syahadah solo permata hati solo nostalgia dezik lagu-lagu lama dulu di tengah kapal benda pegulungan itu dulu zaman-zaman diri mai kurakama kagi idogo-dogo lah di iman minanku rakama saya di lain ada dia kumpulan dezik kan kumpulan zikir jadi lagu-lagu nostalgia dalam tu Tuhan dulu pernah aku menagih simpati kepada manusia yang alba jua buta lalu terhiritlah aku di lorong gelisah, luka hati yang berdarah kini jadi kian parah. Semalam sudah kawan. Nah, begini. Apabila berdaya tahu ya diri ngap semua Tuhan, dosaku menggunung tinggi. Tapi rahmat-Mu melangit luas, harga selautan syukurku hanyalah setitis nikmat-Mu di bumi. Alhamdulillah, hajat rombongan yang pergi melawat itu bangunan madrasah saya yang runtuh itu sampai sudah.
Karena nyanyi live sudah. Sebab tadi sana pergi tengok tu bangunan runtuh, tidak menyanyi, bergambar-gambar saja. Jadi selalu memang itulah kalau nanti bila setiap kali ada pelawat dari Putrajaya, dari mana-mana melawat tempat kami dulu 30 orang, 50 orang tidak boleh itu kalau namanya nyanyi Ustaz. Sedih betul dia orang tahu namanya nyanyi. Tapi kalau dinyanyi sudah dah. Bukan saja keluar air mata, keluar juga ringgit-ringgitnya. Kadi itu main-main bunga kelon lagi asa demi are setulun ka bintang no doga penggah tangah ini madrasah nga alawan ada kita ku nga ara kita dia lo toko di kampung dia lelet di kampung nga makin dat arat wala ngalawat kita sekali kali ketulun mental keli nga aduh gat wala dia lo ka guti-guti malah dia ka atau ged do puna di ka ustad ka mati di terus saja. Atau gada pun di ka ustad kang ka. Nukura malah kapia tu. Ndas kunapa mening kayat keraihan ka kepentingan nu sendiri ka. Baina ka bodosa aku nak kapia nak kita di ka ada pengkai ka di malagi ate kehidupan nanti susah ke malagi membangun Islam ti kam. Mihadiat pada bangga. Tidak disangka itu ustad dia bilang saya marah betul sama ustad dia. Ustad tinggal karena pikir mau kepentingan diri maupun mewah hidup senang. Bila saya tengok madrasah ustaz, tengok ustaz, Allah sedih saya minta ampun, minta maaf katanya. Saya berdosa selama ustaz selama ini dia bilang. Baras kapia amaluan aku bodega aku mau baras. Nang aku mau pira malak grup siti. Grup takau hitiran nauti ngaku mau nga. Awo insan aku mung kami dera nakura malago deh. Amaluan aku yang perumahan aku enggak ada ilmu. Jadi bacaan ku apa nanga suai nanda badadi tiba-tiba mengudian dapat kumpulan dan minta pikir maaf ku kita ringa. Mengudian dapat dan buku 017 kade. 866 4371 insyaallah. Jadi pakada aku di narunti bangunan diri bergerak tanahnya, bangunan mula pecah, mau singit sudah lantai pun sudah turun atuk saya bilang boleh kan tetap bertawakal ngar pengurana sekali tiba-tiba sembayang baca Quran masuk di bawah bumi kaki nawa aku jadi oh tidak kebetulan ujung awal bulan 11 sudah memang cuti sekolah pelajar saya kasih cuti lah jadi ausok nanti pembelajaran dan percutian budi 1 tahun nung siap di setahun madrasahku kalau siap lah. Nah, insyaallah penggura peti ginawati awagat beti kerajaan itu mendidik misempuru nga awagat misempuru toko nga awagat di kerajaan tinggal insyaallah berterusan selagi mampu lah insyaallah walaupun berat meneruskan mudah-mudahan saya kalau bila saya tinggal di sini tiada beza lah itu orang Cina kalau orang dusun ini betul-betul orang Cina nah macam di Yunan sana macam juga Uzbek sikit bila saya tengok kita sini yang dusun kan ada ganggu Cina ada apa peti dusun gitu enggak apa bisa-bisa tetapi kita kalau atas pengetahuan saya Ustaz macam mana orang dusun ada di sini ketika zaman masih ada pemerintahan kesultanan Sultan Sulu masih ada sebelum masa dia masih agung pemerintahannya di Borneo, Nusantara, itu diambil dari negara China. Orang-orang di sana diambil dan Sultan bagi tanah, suruh kerjakan supaya mendatangkan hasil tanaman padi, buah-buahan dan hanya perlu bagi bila Sultan ada program istana, bawalah apa yang patut. Jadi itulah asal usul kita. Sebab itu ada yang dibilang di Yunan itu memang ada orang dusun. Saya masih ingat arwah Haji Jirin cakap, Datuk Haji Jirin, pakcik saya tuh. Dia pergi di Yunan, betul-betul terdengar perbicaraan orang Cina yang meniaga di pasar-pasar itu. Ada 2-3 bahasa dia, tapi nung mi bersila sendiri dusun. Aiga. Nunu kan dutino. Dia malah dikira bahasa kam.
Berniaga kayak nopo ngasuai bahasa dengan. Di boros-boros kayak nopo jaga kayak nggak bahasa dusun nggak? Bahasa yang kau bilang inilah kan. Yunan. Jadi kebenaran fakta sejarah itu memang adalah dari zaman kesultanan yang sudah ratusan atau ribuan tahun dulu kita ini diambil. Nah, kemayan kuda pun dagang Audi kita kepiat wajah Cina penengit dagang kam nak kurang dusun ni tidak ya mam dusun ni apa ngak nak kurang kau di malah itu ganggutan ngawi kah kalau si santa tahu kalau so aku penaruh itu ngak ada kematian dari samping ngoyak kena di basalang tempi naik ke piang ngawi salam aku mati dengar mimburung dari tengah maci-maci isai dia malah ke Pakistan dia lah mudah hidup anaru bagi tetok dia deh penaruh wah pelagasa isai malah ke Pakistan dia di kan tanak badi kuala aduh lu kurang malah tu megala Pakistan inna kay lakot timpun diri inna kasadar diri kakawin petanak buah ko sa ulod tulun hela ko tamor kadiaw kay loko kadi nakakawin na diri kay loko kadi pertama kay di marisik kadi emayan kay kapito kita di ko adi beradik ikusay lah kan dusun ni kam akan ke dusun tu kita buka jadi ketumbaya itu tina pedatan raha di tengah kan sama bata China dia ada tu Arab Pakistan Bengali pun ada saya tahu gerot dari keturunan Bengali kan tersa nona mau pesala Bengali jadi alhamdulillah jadi kalau hiburan kita orang Sabah masya Allah boleh-boleh kita ada bersatu juga lah di dunia lah. Tengoklah juga kan, tengok Indonesia, tengok Filipina kan. Tapi Sabah pun memang hebat. Kenapa? Jiwanya berhibur. Entah macam mana, mungkin juga Cina yang dihantar sini ada pula kaitan Korea. Sebab Korea ini sejarahnya adalah bangsa penghibur terhebat dan terpilih untuk menghibur raja-raja di seluruh dunia. Ini Korea punya bangsa. Baru-baru ini itu K-pop pun dijemput pergi menyanyi di Korea. Yang musuhnya itu apa? Selatan enggak utara? Selatan. Utara. Utara yang komunis. Yang utara tuh. Jadi Korea Selatan, K-pop dari Korea Selatan pergi sana bawa persembahan. Memang penuh tuh dewan, penuh. Tapi tidak senyum. Siapa senyum? Memang indah-indah. Siapa ketawa bersuka-suka mungkin indah sebab dia punya memang pemerintah dia tu memang bahaya. Jadi begini muka serius semua. Tenggorok kalau ada semasa dong kawan kita. Sigol. Muka serius. Ngaawi salagu tepuk tangan. Jadi kemungkinan ada lagi darah kita orang Korea. Kadang-kadang banyaknya mengaku Korea itu kan dari Ranau kayak itu ya sama Korea itu. Kadang di Facebook, di Instagram, di TikTok. Sebab mukanya ada Korea juga sikit-sikit. Apa boleh buat? Mangkali itulah itu darah itu. Sebab itu orang Sabah ini, terutama orang Muslim ini panyanyi. Apalagi kalau waktu sudah minum, lagi pandai menyanyi. Lagu Sisgon pun dia boleh angkat loh. Sisgon. Balan-balan dia kadang-kadang giringan ketika. Jadi alhamdulillah tuan-tuan, kalau hiburan tidak bermasalah lah di Sabah ini. Tapi kita harus tahu perkara yang sia-sia dan tidak sia-sia. Lahwal hadis. Sia-sia memang tidak ada pahala. Dari sia-sia pergi kepada perkara haram menjadi dosa. Tetapi insya Allah berhiburlah kita seadanya. Karena itu menggembirakan hati. Orang gembira saja yang boleh kasih maaf bini yang memarah suami. Orang gembira saja yang boleh kasih maaf suami yang buat hal. Orang gembira saja yang boleh kasih maaf anak-anak. Hatinya tenang. Coba kita tengokkan. Bukan bahwa Allah itu sebut dalam Al-Quran ketika aku sedang mengumpulkan kamu masuk surga.
Tapi yang Allah jelas sebut, masuklah dengan hati yang tenang. Irji'i ila radiyati bardiyah. Masuk ke surga. Orang tenang ini hatinya tidak terpaut dunia, hatinya tidak terpaut dunia itu apa? Perempuan cantik, duit banyak, tanah banyak, kelapa sawit, baik ikan, kereta, rumah. Tidak terpaut dengan hal itu. Dan di antara manusia yang tidak terpaut dengan hal keindahan kemewahan dunia ini pula ada manusia yang tidak. Maksud ada pula yang mampu memiliki. Biar dia kaya memiliki segala macam-macam, tapi masya Allah hatinya dengan Allah. Hatinya dengan Allah. Jadi tidak terpaut bukan bermaksud kita uang itu benar-benar tuh. Tidak, letaknya di tengah, di tangan, jangan letak di hati. Jadi andainya boleh sampai ke situ, insya Allah apapun yang musibah datang itu kita jadi tenang. Tapi itu makam yang sangat-sangat tinggi tuan-tuan. Kenapa tinggi? Coba kau pikir waktu kau bersabar, sakit ke tidak? Coba pikir ketika orang curi duit kita halalkan, sakit ke tidak? Walau mampu, redo pula atas pada sabar. Sudah sabar sakit ini. Kalau redo ini insya Allah tidak ada sakitnya, sikit sangat sakit. Untuk melepaskan hal yang milik kita diambil orang, hal yang kita tidak buat dikata orang. Nak kailah jadi awak dia. Kan madrasah kamu kata kita buat. Muka apa dia? Korean memeras-meras kan. Jadi orang yang tidak sakit dengan ujian-ujian begini itu tinggi makamnya, mutmainnah, hatinya tenang. Tujuan hiburan itu adalah untuk menenangkan, kemudian mendapat ilmu, mengingatkan, menyadarkan kita, insya Allah. Jadi dalam hal lain, kalau kan olingankah menyanyi keberdekaan, menyanyi berpagaman gambar. Selama ini biarpun tidak sibuk di TV, tapi memang ada jemputan. Kima pun ada dagon apa dan rit kading aisan apa lagu nga 5.000. Iri na dagat di tahap. Suai benda di nga lah benda di Queen Elizabeth itu. Sana palago 50.000 kan dalah amurai dia lari. 6 ringgit ya adalah tu sendiri banding seringgit nama dia lah 6 ringgit datang. Jadi tuan-tuan alhamdulillah. Mudah-mudahan kita jadi orang-orang muslim di Sabah ini, di Ranau ini terutamanya sudahlah dekat dengan gunung, di bawah gunung, di tepi gunung yang begitu indah, megah berdiri. Saya setiap kali tengok Gunung Kinabalu, masya Allah, saya cakap Allah memberikan keindahan yang luar biasa pada kampung. Satu ketika waktu saya balik dari Edinburgh, Scotland, buat pertama kalinya kumpulan nasyid dipilih untuk membuat persembahan dalam meeting negara-negara Commonwealth, yaitu tahun 1997. Itu sejarah itu panjang itu. Itu pengatur program, event management itu dari London turun ke Malaysia, pergi ke Malaysia untuk cari artis baru untuk dipilih buat persembahan. Selepas habis meeting negara Commonwealth, memang ada persembahan. Jadi pertama kali turun Malaysia, dia dengar semua lagu Siti, lagu Zainal, lagu Ramli Sarip, lagu Hatan, lagu Tas, siapa lagi macam-macam lagu ada. Dia tidak mau. Sudah dengar itu dia tidak mau. Dia tanya lagi, ada lagi kah kamu punya artis? Ini sejarah di sebenarnya. Ada tuan, dia bilang. Tapi macam mana? Yang kami tinggal ada ini satu saja lagi las. Apa itu? Ini lagu-lagu Islam. Ai kadang ketik dia. Oke dengar apa mah? Main pergi apa? Pasang. Sekali dengar lagu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Satu
satu lagu dia dengar habis. Next dia bilang, ayo, dia bilang pengarah. Woi, bikin lagu kedua. Tabu berbunyi, gemparkan alam sunyi, berkumandang suara azan, mendayu memecah sepi, selang-seling sahutan ayam. Next lagi. Habis next yang ketiga. Ikarati mari det orang putih ini. Ikarati bahasa Melayu. Suai bahasa Arab dia. Ada di bahasa Inggris daga dia ngapri kuri. Jadi kadiau ini kumpulan bawa untuk buat persembahan di Scotland. Scotland ini dia terpisah dengan London tapi dalam jajahan London, England, dalam jajahan England. Dia satu negara bangsa Irish. Kalau orang putih di London itu bangsa bukan Irish. Dia berbusu dari dulu tapi sudah dijajah di bawah lagi dalam jajahan England. Jadi dia bangsa Irish ini putih-putih, cantik kulit dia. Tidak macam tu orang putih yang ada bintik-bintik tu. Jadi dipilihlah kami, terkejutlah si Tony Fernandes. Dia bilang si Tony Fernandes yang ESA tu, itu pengarah kami itu dulu tu. Pengarah kami di Warna Music Malaysia. Bah, dia bilang, kau pasti kayaknya, kau tidak salah makan ubat. Dia bilang. Kalau dia berani lah cakapkan, tapi takkan begitu orang dari luar negara pula mau dibilang begitu kan. Jadi pasti Tuhan, ya pasti. Ini saya pilih untuk buat persembahan sempurna penutup negara-negara Commonwealth. Nah panjang itu cerita itu. Jadi kita sambung sesi, bukan sesi ini, sesi yang nanti bulan 5. Bulan 5 adalah gitu. Jadi alhamdulillah teman-teman. Pertama saya bangga dengan orang Sabah ini pandai menyanyi. Pertama bangga juga ada orang dusun yang gagal sebagai umat Islam. Saya adakah waktu almarhum Syekh Zamzam Fahmi Az-Zamzami buat program sini banyak tak orang datang? Atau lebih kurang begini-begini juga? Banyak. Jadi kita mau yang begitu. Pasal waktu itu saya hantar pelajar saja. Saya selalu tidak sehat tapi sekarang ada hoki sikit lah. Jadi kita mau itu bayang. Bila ada program orang Ranau Muslim ni serap WhatsApp ada semua. Tapi bila itulah mau berlaku, insyaallah. Yang kita harapkan bila sebut tentang ilmu datang. Subhanallah, banyak rahsia sebenarnya Ranau dan Sabah di sisi Allah dan dalam perjalanan perjuangan Islam banyak rahsia. Jadi kita harus kembali pada itu. Tapi saya rasa susah sangat untuk bangun madrasah, susah sangat cari duit, susah sangat. Tidak cukup lagi orang sendiri mau mengatap, buru-buru, susah berat. Tapi teruskan dia. Sekarang runtuh, cutilah 1 tahun. Jadi saya jalankan kelas fardu ain untuk Kampung Biton. Kampung Biton Muslim 90%. Dulu sekarang ada kurang 60 to 70 lah. Kurang sudah. Iya kurang. Jadi dulu masuk Islam tu bila tidak ada pendidikan beratlah. Zaman 80-an dulu lah. Begitu. Jadi di sana tu saya buat masjid. Memang niat buat di sana sebab sejarah pengislaman dulu berlaku di Ranau secara besar-besaran. Itulah antara kawasan Nunuk Ragang, Paus, Tompios, Bitoon, Paginatan, ini kawasan pernah berlaku pengislaman Ramadan zaman Tun Mustafa. Jadi itu sebab saya menai sarut hilang ada nagium dat kepusian hilang kan pemusai masjid. Jadi banyak kelas fardu ain itu pun luar biasa Tuhan. Bukan senang orang mau datang kelas. WhatsApp dibalas juga. Aduh siu kamu kima pun dah enggalo pada dulu ko pagutan. Tapi bagus. Sungguh pun dia mengaku begitu, tapi betul dia kasih tahu dia tidak dan kegutan. Alasan dia beringat, berasa dia punya kegutan. Jadi, masya Allah, adakah susah untuk orang dusun jadi berjuang Islam?
tidak susah. Tapi kita perlukan kekuatan. Mudah-mudahan. Jadi tuan-tuan yang datang hari ini nih, kekalkanlah dalam diri. Ada pergi masjid, datang. Itu saja yang akan mengimarahkan umat Islam tuh, insya Allah. Jadi saya rasa itu cukup. Minta maaf Ustaz. Lebih maklum ulama ini nggak telelan karena mana benda hitam saja kamu. Insya Allah itu saja dari saya, dan saya kembali kepada moderator. Ustaz Hafizullah. Fadhal ya Ustaz. Terima kasih Ustaz Nazri Ghani. Jadi kita langsung kepada Dr. Badrul Amin lah untuk menutup kita punya forum pada malam ini. Karena kita takut juga makanan nanti sejuk tak sedap sebenarnya Imam. Sudahlah sejuk kan? Sudahlah tempat sejuk kan. Jadi untuk menutup malam ini saya minta dokter untuk mengupas tentang medium dakwah. Semalam saya cerita dengan Ustaz David Liu. Kaedah dakwah dia ni, dia masak bagi makan orang. Jadi kita nampak di situ apabila bab makan ni orang datang. Apabila sudah datang baru cerita tentang Islam. Jadi saya melihat Ranau ini kalau tengoklah mungkin di antara hadirin yang ada di rumah pasti ada karaoke, setiap seorang pasti ada. Kenapa benda ini? Saya mula-mula sampai sini saya terpelajar setiap rumah ada mikrofon, ada speaker besar. Allah ini mesti kaki nyanyi orang besar. Jadi sebenarnya tidak menjadi masalah kalau kita berhibur di mana, membuat satu hiburan-hiburan keagamaan di masjid untuk menarik penduduk. Karena saya pernah terdengar, saya pernah mengikuti satu tausiah daripada Al-Habib Abdurrahman bin Abu Bakar bin Salim, anak buah kepada anak saudara kepada Al-Habib Umar bin Hafiz. Dicerita tentang satu sirah, itu seorang perempuan, yang mana perempuan ini dia berhajat. Kalau Nabi pergi peperangan, mungkin dokter boleh ulas lagi nanti. Nabi pergi berperang, anak suami dia pergi berperang. Jadi dia punya niat ni, kalau balik tentera Islam ni, dia akan buat sesuatu yang menggembirakan Nabi. Jadi apabila balik tentera Islam ni, dia tanya mana suaminya, meninggal. Dia sabar. Dia tak kisah lagi. Anaknya meninggal, dia tak kisah. Dia tanya mana Rasulullah. Rasulullah masih hidup. Oh, dia gembira. Suaminya mati, anaknya mati, dia tak risau. Yang dia risau Rasulullah. Apabila Nabi sampai di kota Madinah, apa perkara pertama yang dia buat? Dia ambil kompang. Ya Rasulullah, aku gembira engkau masih hidup. Mohon aku main kompang di atas kepala. Jadi Nabi tunduk dengan tanda kegembiraannya. Artinya jiwanya tenang, Nabi masih hidup. Maka kata Al-Habib Abdurrahman, adakah tempat yang paling mulia daripada atas kepala Nabi? Masjid pun tidak semulia atas kepala Nabi. Kalau kompang boleh dipadu di atas kepala Rasulullah SAW, kenapa pula tidak boleh dinyanyikan, dimainkan qasidah atau nasyid di masjid-masjid yang mana orang dengar jiwa akan tenang. Jadi kita minta dokter berulas, mudah-mudahan karena dokter juga dalam zikir munajat itu ada alunan-alunan yang menenangkan jiwa. Kalau kita terapkan budaya itu, kita ubah medium dakwah, asyik ceramah saja. Saya pun berceramah di surau-surau, datang 10 orang, paling kurang nanti 2 orang, 3 orang, 10 kurang 2, 3 gitu ya. Coba kalau ada hiburan yang boleh menarik, karena saya melihat ini adalah salah satu daripada cabang dakwah. Kalau Ustaz ini boleh sedia makanan, orang datang, kenapa pula tidak kita dengan hiburan-hiburan dakwah Islamiah itu menarik pada penduduk-penduduk untuk dengar. Baru kita cerita tentang bab Islam. Jadi kita persilakan dokter selaku moderator ahli panel dan menutup terus sesi pada malam ini insya-Allah. Alhamdulillah. Saudara sekalian, saya teringat ketika saya buat album Zikir Munajat. Bila seorang sahabat datang, Ustaz, kita buat album. Saya kata tidak payahlah. Ini barang kita cukuplah zikir-zikir begini. Di situ saya dinasihat oleh seorang
promoter artis. Ustaz tolonglah Ustaz. Saya sudah buat berpuluh-puluh album artis termasuk Ella. Saya minta Ustaz izinkan saya buat album untuk Ustaz, satu album zikir munajat tahun 78. Saya pun setuju dan pun buat. Rupanya betul. Medium hiburan ya itu cukup berkesan dalam dakwah ini. Dan saya tak ada masalah kalau kita nak berhibur, nak berkompak, nak bermuzik di masjid, tak ada masalah. Selain daripada cerita yang disebutkan tentang seorang wanita main kompang di atas kepala Nabi, saudara sekalian, muzik itu barang seni. Dia kadang-kadang dia boleh menyentuh jiwa. Jadi seorang sahabat, Ustaz, bolehkah kami gunakan zikir munajat? Kami iringi dengan gitar. Saya kata, cuba kau nyanyi dulu macam mana. Dia pun petik gitarnya, dia bawa Subhanallah walhamdulillah dengan gitar. Saya kata, teruskan. Kenapa? Saya merasa getarannya. Bukan getaran gitar, kebesaran Allah itu. Rupanya jiwa yang seni ini adalah Islam. Orang yang jiwanya halus itu sensitif. Bila tengok orang susah, dia mau menangis. Itu sensitif. Ya, jiwa yang halus. Ya, bila tengok orang susah, sakit, menderita, terpanggil untuk membantu, itu kehalusan jiwa. Jadi jangan dimarah kalau anak-anak main muzik. Tapi kalau main muzik sampai lupa Allah, tidak solat, ya, sampai ubah cara pakaiannya, itu lain. Ya, muzik yang mendekatkan diri kepada Allah SWT. Saudara sekalian, balik bertajuk kita, hiburan, zikir dan hiburan. Saudara, sebut soal tenang, ya, Nabi sebut, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Apa yang buat kita serabut? Apa dia sebenarnya? Selain daripada tidak ada duit, banjir, kurang makan, ini COVID, apa lagi? Ada satu perkara. Bila kita buat salah, kita rasa gelisah. Kalau kita buat salah sama sekawan kita jumpa dia, kita akan mengelak. Kenapa? Kita pernah buat salah sama dia. So caranya bagaimana? Minta maaf. Dosa pada manusia, apalagi dosa pada Allah. Dosa pada Allah ini, saudara, dua kesannya. Kesan pada Allah, kesan pada manusia. Bila kita buat dosa pada Allah, kesannya pada Allah, pada manusia. Kita semakin jauh dari Allah, kita semakin jauh daripada manusia. Apa sebab kita bermusuh? Kenapa kita bermusuh? Sebab buat dosa. Aku benci pada Ustaz. Kenapa? Pembohong. Bohong itu dosa. Aku dah suka pada Ustaz. Kenapa? Pencuri itu. Curi itu dosa. Aku fed up sama dia itu. Kenapa? Kasar sama dia. Kasar itu pun dosa. Ubatnya apa? Istighfar. Istighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada benda paling buat kita rasa sebab, rasa sempit dada kita selain dosa pada Allah Subhanahu wa taala. Sering saya sebut, dosa menyempitkan jiwa, dosa menyempitkan kehidupan. Bukan hanya rezeki kita sempit, pikiran kita sempit, jiwa kita sempit, malah dunia yang luas terasa sempit. Kenapa orang bunuh diri? Kenapa injin itu terjun dalam sungai? Kenapa dia gantung diri? Kenapa? Kenapa dia tembak kepalanya sendiri? Sebab dunia sudah menjadi terlalu sempit. Kiri kanan tidak ada orang yang boleh membantu. Saudara, mari kita istighfar pada Allah. Taubat itu adalah sumber ketenangan. Buat dosa, istighfar pada Allah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Perlu berlaku ke Ustaz? Tidak juga. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Boleh. Tetapi dengan rayuan, dengan rintihan, itu lain. Ya. Sebab itu saya ketengahkan zikir munajat.
Zikir dalam doa. Munajat itu doa. Zikir munajat. Zikir dalam doa. Zikir dalam bisikan. Rintihan dalam zikir. Zikir dalam rintihan. Merintih pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak sama. Astaghfirullah. 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 Tapi kalau kita lakukan Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya. Tadi masa di Tapak, habis sempat di Tapak yang lumpuh. 5 tahun lepas saya ke sana, bergambar depan itu bangunannya cantik. Ada gambarnya saya simpan. Saya akan kongsikan. 5 tahun lepas, bila pergi tadi, memang saya sebab. Saya mau nangis, tapi dia keluar dari mata saya. Tapi bila Nazri menyanyi, tadi lagunya Tuhan Alhamdulillah, bukan? Ya. La haula. Tadi masih di sana di Tapak tadi. Oh, ucaplah La alhamdulillah. Simpan. syukur kita. Ucaplah alhamdulillah. Kita menyebut alhamdulillah. Jumpa Nazri, alhamdulillah sampai lagi. Tidak terasa. Dia nyanyi tadi. Ucaplah alhamdulillah. Saya terus sebab lain itu. Sebab itu hiburan itu saudara. Saya sebab. Ya. La haula wa la quwwata itu perkara biasa. Tapi bila tadi disebut oleh Nazri, Allah masuk ke dalam. Ya. Sama juga dengan syair-syair yang lain. Ilahi lastu lil firdausi ahla. Tuhan aku tak layak ke surgamu. Wala aqwa ala nadil jahim. Tapi aku tak mampu kalau masuk ke dalam nerakamu. Biasa. Tapi kalau dinyanyikan Ilahi lastu lil firdausi ahla. Itu tak boleh. Ya. Kita jadi musuh dalam jiwa. Kenapa? Sebab jiwa yang seni itu halus dan Al-Quran itu sumber kehalusan. Habis semua syair dipukul oleh Al-Quran. Sajak-sajak zaman jahiliyah habis semua kalah dengan Al-Quran. Tidak ada bahasa sehingga Al-Quran. Orang baca Quran biasa-biasa dengan bacaan berlagu menitis air mata kita. Menitis air mata kita. Dorang buat kajian di barat. Dipakaikan headphone kepada orang non-muslim dengar Al-Quran. Ya, ada yang tahu kan? Tercengang dia dengar. Kemudian dia tanya, apa perasaannya? Dia rasa lain macam. Al-Quran dia tidak faham. Itu bahasa Arab, apa dia tak faham. Dia mendengar Al-Quran, ada menangis. Padahal dia tak faham. Kenapa? Jiwanya ada kontak dengan Allah. Maka ayat yang saya bacakan tadi, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah. Orang mukmin bila disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, gemetar jiwanya. Jiwa yang gemetar itu sebenarnya seni dalam hati, ya saudara. Jangan sombong, jangan keras hati. Ahli sufi kata, kalau kau mau haluskan hatimu, pergi kubur. Pergi kubur. Berdoa di kubur. Kau merangkap di kubur, menangis. Halus jiwa. Sahabat-sahabat Nabi kata, pergi pada pasir yang gelap. Berdoa di sana, sholat di sana. Dan Nabi sebut, sholatlah walaupun 2 rakaat dan gelap malam. Gelap malam, saudara. Kita rasa bagaimana gelapnya alam kubur. Kita menangis, saudara. Ustaz, saya ini doa macam mana, tidak pernah menangis, Ustaz. Tapi kalau teman Ustaz, temuin Ustaz, saya menangis, Ustaz. Saya kata, wah itu parah. Ya. Maka saya bagi dia zikir munajat. Dan mau dengan zikir munajat, saudara. Kita cubalah dengar hiburan-hiburan Islam. Itu boleh menyentuh jiwa kita, boleh membuka hati kita. Ya, kalau kita dengar azan, rasa sayang. Dengar Quran, rasa sayang. Dengar zikir, rasa bermakna masih ada kontak dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau dengar azan, biasa-biasa saja. Dengar zikir, biasa-biasa. Dengar Qurannya, tidak ada apa-apa. Saya takut hati sudah keras, saudara. Ya, jadi menyimpulkan
yang menyimpulkan tajuk kita zikir dan hiburan. Saudara, bukan sekadar hiburan, balik kepada sumber kebahagiaan, sumber ketenangan, Allah Subhanahu wa taala. Melangkah ke kaki ke rumah Allah ini, saudara, hiburan sebenarnya. Ada orang sanggup panjat gunung Kinabalu berapa jam, 10 jam. Tapi menangkah kaki di tangga masjid berat betul. Ada orang bukit terlolong karaoke sampai tengah malam sampai ke pagi, disuruh mengaji, tidak mau. Suruh Fatihah tidak mau. Coba ada kita pada menyanyi itu kan. Kalau dengar lagu apapun terus menyanyi. Coba suruh nyanyi lagu Rayhan, syukur alhamdulillah tadi. Rasa malu dia. Yang buat malu itu sebenarnya apa? Syaitan. Saudara. Suruh baca Fatihah, pakai mikrofon, baca Fatihah, tak mau. Dipujuk tak mau juga. Suruh menyanyi lagu Ella pun dia bawa. Lagu Zena Z yang menjerit-jerit itu pun dia bawa. Kenapa, saudara? Saya takut. Hati kita sudah keras, hati kita sudah mati. Jadi mari saudara sekalian, kita mohon keampunan kepada Allah dengan zikrullah, dekat diri pada Allah dengan zikrullah, ya. Syabaslah, tahniahlah kepada orang, ya, Kundasan ini, ya. Bukan senang mau datang kemari, hujan lagi tadi, naik bukit lagi, tapi sanggup datang. Subhanallah. Alhamdulillah. Takbir. Allahu Akbar. Luar biasa. Saya kan suruh jalan kaki dari bawah itu barangkali pikir 2 kali saya. Tinggi betul, Bang. Tinggi betul. Tapi sampai ke Tagal, sampai ke Tabati, naik pokok lagi. Panjat pokok lagi di Salbati itu. Ilaha illallah. Pokok apa sih? Itu pokok rumah ada rumah pokok bersama. Oh itu. Ada di sana kalian bikin ya. Saya pikir masa kasih bagus itu, kasih promote tuh masjid di sana. Itu masjid apa? Masjid Purba. Saya kasih promote di Facebook, alhamdulillah. Sanggup di tangga tuh begini, Bang. Naik sampai di atas, dia meniti lagi di atas itu jembatan gantung pergi pulau sebelah. Tapi mau ke masjid, tapi jamaah rela saya alhamdulillah, ya. Tagal dia turun, terjun dia, lembu ditangkapnya. Pada di mana lagi? Kosong sudah, ya. Ke masjid, semua datang imam. Bukan sebab makan, tapi sudah campaign. Saya bilang kalau ada makan nanti makan banyak-banyak. Kenapa Ustaz? Bikin ubat. Iya betul. Makanan itu sama ada jadi racun atau jadi ubat. Ada makan kan? Wah ada, boleh cerita. Kalau tidak ada, bisa saya cerita. Makanan yang jadi ubat itu yang lain tentu yang halal dan thayyibah. Thayyibah itu apa sebenarnya? Banyak orang tahu thayyibah itu bersih, bahkan cuci bersih dan itu physically kalau bersih. Siapa yang masak? Orang baik. Siapa yang hidang? Orang baik. Makan di mana tempat yang baik? Dengan siapa? Orang baik-baik. Kau makan banyak-banyak itu ubat. Insya Allah di masjid. Nah di masjid, sebab itu saya beritahu sama saya. Saya sudah bawa orang makan di tepi laut, di Likas. Saya makan orang di restoran, di warung. Terakhir kayak makan di mana? Dalam bus. BW bus. Itu di. Kau pernah makan di bus itu? Oh itu sana itu. Itu BW bus. Tidak pernah. Tidak pernah Ustaz. Kau ini ketinggalan zaman. Memang saya di sini pun saya tiada pergi-pergi itu. Jadi kami makan di sana dalam bus tadi. Kehenanan orang. Jadi saya bilang dalam tent, malam ini saya akan bawa makan di tempat paling istimewa. Coba tekan di mana? Ada yang bilang KFC. KFC, nothing itu. Ada apa KFC? Aku bilang tempat yang paling indah. Satu taman yang paling indah. Seorang tangkap. Macam masjid dia Ustaz. Yang lain dah tangkap lagi. Dia pikir ada taman lagi ke? Selain taman lembu, taman ikan, taman arnab. Ada taman apa lagi di sini? Taman kambing lama. Taman kambing lama, lumu apa? Lumu. Apa ya? Al-Faka. Al-Faka. Nah, inilah taman surga. Malam ini kita makan di taman surga.
Istimewa. Makan banyak-banyak sebab yang masak confirm sembahyang. Yang hidangan di imam sendiri. Allah. Siapa lagi paling tinggi makan di imam lah. Nah, yang hidang itu imam. Makan pun dengan imam. Di tempat yang subhanallah. Allah, kalau tidak makan lagi rugilah. Kalau tidak makan juga rugilah ya. Rugi kita dari segi berkatnya. Keberkatan. Dan saya memang begitu. Saya sering dulu pergi Matafiz di bawahnya apa namanya? Hidayatul Hidayah. Saya pesan awal-awal, Ustaz, kami mau makan di sana. Wih, makan apa Ustaz? Makan apa yang anak tahfiz makan. Sebab kami sudah puas bah makan di restoran, makan di tepi laut. Kami mau makan semua budak tahfiz bah. Mula-mula kan, susah tidur orang. Cuma mana mau makan apa? Apa orang makan? Kami makan. Sebab kami mau berubat. Nah, ya. Jadi ubat. Salah satu ubat adalah makanan yang halalan thayyibah, dimasak oleh orang baik, dihidang oleh orang baik, dimakan tempat yang baik bersama orang baik. Kalau kita pergi restoran itu, tengok apanya? Wih, cantik ini restoran. Kedua, tengok apanya? Jangan kau malu, baca katanya. Pelayan lah. Wih, cantik bah, putih bah. Sumanda. Sesak betul lah. Sumanda kundasang. Oi, Sumanda kundasang lagi pinik-pinik tagak. Oi. Nah, itu kita pilih kan? Ngangguk kau. Sekali angkat makanan kau makan, gelap hatimu 40 hari. Lagi dia dah sembahyang, lagi dibuat masak. Ai. La haula. La haula. Lah, wal iyaz billah. Ya, jadi jangan pilih siapa pelayannya, jangan pilih keberkatannya. Endahlah sampai kita ke dapur tengok tukang masaknya kau sembahyang, endahlah. Lebih kurang saja. Okey, mulai semua tudung, dapur pun orang tudung, okey lah, boleh lah. Ada Al-Quran, boleh lah kan. Nah, gitu. Tapi kalau ada pelayan yang cantik, bertudung, sembahyang, pandai mengaji, rajin ibadat, weh, saya pun mau. Ada dia mau? Ada. Ada tapi kuat marah. Kuat marah. Kasih zikir mah. Ya Latifu ya Latif, ya Latifu ya Latif, ya Latifu ya Latifu ya Latif. Zikir Al-Latif kan pelembut hati. Kalau suka marah, kasih baca itu Latif. Allahu latifun bi'ibadihi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyyul aziz. Kau hembus kepalanya, insyaAllah dah marah-marah sudah sama kau. Ya. Jadi saudara sekalian, cukuplah. Sejuk sudah pas. Sudah. Jadi kita pun mau berubat nanti di pas ini. Semoga terima ya. Majlis kita sebagai amal soleh kita insyaAllah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, berkatilah semua yang ada di dalam majlis ini ya Allah. Berkatilah keluarga kami di rumah, berkatilah sahabat-sahabat kami yang tidak bersama kami ya Allah. Ampunkan dosa kami dan seluruh keluarga kami, terutama ayah dan ibu kami ya Allah. Ampunkan dosa kami para suami, ampunkan dosa tiap istri ya Allah. Ya Allah ya Tuhan, kami jadikan kami hamba-Mu yang saleh dan salehah. Kurniakan kami pasangan hidup suami istri saleh dan salehah. Kurniakan kami ya Allah anak cucu zuriat saleh dan salehah. Kurniakan kami keluarga sakinah, keluarga bahagia, hidup aman, damai dan sentosa. Ya Allah, selamatkan kami, keluarga kami, harta benda kami dari musibah dunia dan akhirat. Ya Allah, jika pertemuan ini kerana iman, pisahkan kami dalam iman dan pertemukan kami kembali dalam iman.
andai kau takdirkan kami tidak bertemu lagi ya Allah, pohon pertemuan abadi dalam jannah, pertemukan kami dalam surgamu ya Allah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi